Oke, beberapa waktu yang lalu, trailer resmi dari film Battlefield The Heaven telah resmi dirilis. Tentunya, hal ini menjadi angin segar bagi para penggemar yang telah menanti-nantikan kapan sih season barunya dimulai. So guys, di video kali ini, admin akan membahas detail-detail menarik yang mungkin saja bisa menggambarkan kejadian dan keseruan yang terjadi di filmnya. Tanpa basa-basi lagi, so let's talk about it. Jadi, untuk pertama-tama di sini admin akan sedikit menjelaskan bahwa episode baru nanti dan trailer yang akan kita breakdown ini merupakan season kelima dan bukanlah season ke-6. Hal ini bertujuan untuk meluruskan saja ya guys, karena masih banyak fans yang mengira jika episode spesial perjanjian 3 tahun yang telah selesai merupakan season kelima. Dan setelah admin mencari informasi ke berbagai gunung dan berbagai penjuru yang selama pencariannya ditemani oleh Mbah Gaong, didapati bahwa akan ada 3 episode spesial dan 50 episode baru lebih yang akan ditayangkan. Tentunya episode baru nanti akan berfokus dengan petualangan baru Xiaoyan di Akademi Jianan. Namun, dari semua informasi yang sudah didapat, sampai saat ini kabar pasti dari penayangan episode barunya masih menjadi misteri yang belum terungkap dan hanya baru seputar spekulasi saja. Bahkan dari episode spesial dan season kelimanya masih belum diketahui yang manakah yang akan ditayangkan terlebih dahulu. Apakah akan dari episode origin remake-nya atau Nian Fan yang terlebih dahulu ditayangkan, itu masih menjadi misteri. Namun, bisa saja nih perilisan dari season kelimanya akan mengadaptasi seperti season keempat, di mana 2 episode spesial remake dari season pertamanya ditaruh di akhir-akhir dari season keempat, yang berupa flashback tentang kejadian terjadinya peristiwa perjanjian 3 tahun yang menjadi konflik awal dari series ini. Dan jika memakai cara seperti ini, pastinya episode origin remake yang akan menceritakan asal-usul Yao Chen dan pertemuan awal Xiaoyan dengan gurunya itu akan berada di 3 episode terakhir dari season 5, atau bahkan mungkin saja akan disisipkan di pertengahan seasonnya. Yang pastinya, apapun keputusan yang diambil, semoga tidak mengurangi keseruan-keseruan dan momen-momen epik yang akan terjadi nanti di sepanjang season kelimanya. Yang bagi para pembaca novelnya pasti sudah mengetahui akan ada berbagai momen epik seperti Xiaoyan yang akan menjadi legenda di Akademi Jianan, hilangnya mahkota Ratu Medusa, Yao Chen kembali tertidur, sampai pertarungan epik kedua murid Yao Chen. Dan tentunya masih banyak lagi momen-momen menarik lainnya. Lanjut ke pembahasan trailernya. Di scene awal kita diperlihatkan cincin penyimpanan yang merupakan warisan peninggalan dari mendiang ibu Xiaoyan. Bila melihat momen ini, disinilah awal mula Yao Chen menampakkan dirinya di depan Xiaoyan dan tentunya memberitahukan kepadanya tentang kenyataan pahit bagaimana Xiaoyan yang terus mengalami penurunan kekuatan sehingga dia dijuluki sampah di dalam klannya. Dan karena itulah Xiaoyan yang terkenal jenius sejak kecil pun harus menerima berbagai macam perundungan, baik dari tetua klan hingga sepupunya sendiri. Lalu kita diperlihatkan flashback ketika Xiaoyan sedang berlatih di sebuah hutan bambu, di mana dia dihampiri oleh 4 orang dengan tujuan yang belum pasti. Entah mereka akan membulinya ataukah mereka akan mencoba melukai Xiaoyan. Lalu Xiaoyan yang membuat segel jurus dengan tangannya pun memicu energi kuat berwarna putih yang dengan cepat menghempaskan keempat pria tersebut, sehingga mereka pun terkapar. Mungkin scene ini adalah scene di mana Yao Chen yang melihat calon muridnya dalam bahaya berusaha menyelamatkan Xiaoyan walaupun tanpa menampakkan sosok dirinya. Dan admin berspekulasi identitas dari sosok pria yang terhempas ini adalah Jia Liao dan para bawahannya yang berusaha melukai Xiaoyan karena dia kalah bersaing dalam berebut cinta, dikarenakan Sun Er yang ia taksir lebih memilih Xiaoyan. Jika mengacu pada novelnya, klan dari Jia Liao ini adalah musuh awal yang berusaha menghancurkan klan Xiao dan Xiaoyan tentunya. Next, di scene selanjutnya, kita diperlihatkan oleh sosok Yao Chen muda yang sedang bertarung melawan pria berjubah hitam dengan punggungnya yang terdapat kaki yang menyerupai dari kaki laba-laba.
yang kita semua sudah dapat mengetahui bahwa pria yang sedang dilawan Yao Chen adalah utusan dari Hall of Soul. Di mana kita masih dibuat penasaran nih tentang bentuk wajah dari Hall of Soul yang memang sampai di trailer ini kita masih harus bersabar untuk melihat wajah dari organisasi yang paling misterius sejagat benua Douki. Lalu diperlihatkan Yao Chen yang berusaha menghindari sebuah teknik Dou yang menyerupai tangan iblis yang dirilis oleh musuhnya. Dan dia yang berbalik pun dengan mudah menahan serangan musuhnya tersebut dengan api surgawi miliknya. Dan apakah karena ini Yao Chen menjadi lengah sehingga dengan mudah diserang oleh muridnya dan dia pun harus tershutdown karena ulah murid durhakanya itu. Next, selain diperlihatkan potongan scene saat Xiaoyan memutuskan pertunangannya dengan Nalan Yanran, kita juga diperlihatkan logo baru yang akan menjadi pembuka di season kelimanya. Selain itu, kita akan melihat sosok wanita yang lagi-lagi kini mendapatkan penampilan baru yang menurut admin sendiri sih masih biasa-biasa aja ya. Karena memang sejak awal penampilan dari karakter Sun Er ini memang menjadi PR besar, yang bagaimana mungkin sosok yang memiliki latar belakang besar dan nantinya akan menjadi pendamping dari Xiaoyan masih kalah pamor dari Ratu Medusa bahkan Yun Yun. Namun admin tetap memberikan apresiasi dengan usaha dan perjuangan para kru yang memberikan buff penampilan kepada Sun Er, walaupun buffnya kali ini disertai dengan harapan dia bisa bersaing dan melampaui popularitas dari Ratu Medusa dan Yun Yun. Di scene berikutnya kita diperlihatkan dengan 4 sosok yang berdiri di udara, 3 sosok menggunakan sayap doki dan yang satunya berdiri bebas tanpa sayap. Yang sudah bisa dipastikan sosok yang berdiri di udara berada pada ranah kultivasi di tingkatan Daozong. Kalau admin sendiri berasumsi jika mereka adalah para pengajar yang berada di akademi dalam, dan sosok yang berdiri di udara kemungkinan besar adalah kepala sekolah yang bernama Sukian. Selanjutnya kita diperlihatkan 4 perahu terbang yang salah satunya telah menembus portal yang kemungkinan mereka memasuki portal yang menutupi lokasi di mana akademi dalam berisi siswa-siswa yang terpilih berada. Perlu dicatat, ini adalah inovasi yang membedakan antara novel dan filmnya, di mana dalam novelnya mereka masuk ke akademi dalam dengan binatang ajaib terbang, kini menggunakan perahu terbang yang mungkin saja kendaraan perahu terbang ini bisa melakukan perjalanan melewati lubang cacing yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Next, untuk 2 scene berikutnya kita disajikan dengan pertarungan Xiaoyan dengan latar belakang yang berbeda. Satu berada di arena dan yang satunya lagi berlokasi seperti di hutan, di mana salah satu pertarungannya dia harus melawan seseorang yang memiliki afinitas petir. Yang terbilang pemilik afinitas ini sangatlah langka. Bila merujuk pada novelnya, pengguna afinitas petir yang pertama kali melawan Xiaoyan di Akademi Jianan adalah Baisan, yang merupakan sosok yang bucin parah kepada Sun Er. Lalu, untuk scene pertarungan berikutnya yang berlokasi di hutan, admin sendiri berasumsi jika ini adalah scene yang terjadi ketika perebutan bibit api yang nantinya akan menjadi alat pembayaran selama mereka berada di Akademi Jianan. Dan bibit api ini juga bisa digunakan untuk memasuki menara pembakaran yang berada di Akademi Jianan. Lalu, di akhir scene, kita disuguhkan dengan adegan ketika Xiaoyan saling berhadapan dengan sosok ular besar yang pastinya merupakan perwujudan dari api surgawi yang bernama Fallen Heart Flame, di mana api ini telah berada di akademi dalam karena disegel oleh kepala sekolah terdahulu yang bernama Mang Tianqi. So, sedikit mengomentari penampilan dari Xiaoyan, di mana kita masih akan disuguhkan seperti penampilan terakhirnya saat di episode spesial perjanjian 3 tahun, di mana menurut admin sendiri sih penampilan yang disuguhkan selama ini ya seperti agak kurang greget gimana gitu. Karena sebagai pembaca dari novelnya nih, admin sudah terbiasa dengan image penampilan Xiaoyan yang digambarkan sebagai pria yang menggunakan jubah serba hitam. Maka dari itu, admin sih masih penasaran nih, apakah karakter dari Xiaoyan ini akan mendapat penampilan
yang mengadaptasi dari novelnya. So, kita tunggu saja nih kejutan-kejutan menarik apa saja yang akan disuguhkan saat perilisan di season barunya. So guys, sampai di sini saja pembahasan mengenai trailer terbaru dari serial Battletrove The Heaven. Seperti biasa, jika kalian mempunyai opini silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video.